Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sebab-sebab waris Islam. Jadi teman-teman, di sini sebelum kita masuk ke sebab-sebab waris Islam, kita harus tahu apa itu warisan. Jadi, warisan itu adalah harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris setelah seseorang itu meninggal dunia. Jadi teman-teman, harta warisan itu berupa harta benda, seperti contohnya tanah, rumah, motor, dan lain sebagainya. Oke, kita sudah mengetahui apa tadi definisi dari warisan tersebut. Nah, masuklah kita kepada sebab-sebab waris Islam. Jadi teman-teman, di sini sebab-sebab waris Islam itu ada 3 sebab. Yang dimana pertama adanya hubungan kerabat. Yang dimana hubungan kerabat ini seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara sekandung, saudara-saudara seayah, saudara-saudara seibu, maupun kakek nenek dan keturunan ke atas. Jadi, hubungan kerabat ini terdapat dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 75, yang dimana terjemahannya adalah orang-orang yang mempunyai kerabat lebih baik ataupun lebih berhak sesamanya daripada yang bukan kerabatnya. Yang kedua adalah adanya hubungan pernikahan. Adanya hubungan pernikahan ini dimana ketika seorang laki-laki dan perempuan melakukan ijab dan qabul dan terjadinya hubungan yang sah. Dan sebab itulah mereka menjadi berhak atas waris mewarisi karena terjadinya hubungan kerabat. Sebab yang ketiga yaitu adalah memerdekakan hamba sahaya. Apabila seseorang memerdekakan hamba sahaya ataupun budak, maka ia berhak menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sebab-sebab yang berhak mendapat harta warisan. Ketika ia menjadi ahli waris, pastilah akan terjadinya sebab-sebab mendapat harta warisan. Sebab-sebabnya yaitu ada 4. Yang pertama, Islam. Yang kedua, nikah. Yang ketiga, wala. Yang keempat, nasab. Nah, inilah sebab-sebab yang berhak mendapat harta warisan, yaitu Islam, nikah, wala, nasab. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari sebab-sebab tersebut. Yang pertama, Islam. Pastilah kita harus beragama Islam. Karena kita dalam pembagian harta warisan harus mengikuti syariat Islam. Yang kedua, nikah. Nikah itu adalah hubungan atau ikatan pernikahan antara suami dan istri yang menikah secara sah menurut hukum dan agama. Tetapi jika ia nikah siri bagaimana? Ketika ia nikah siri, tapi jika syarat-syarat nikah itu terpenuhi, seperti adanya wali, adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, dan adanya akad, maka pernikahan tersebut dianggap sah dan salah satunya berhak menjadi ahli waris tersebut. Dan tanpa adanya ikatan pernikahan, tidak berhak mendapatkan harta warisan atau tidak menjadi ahli waris. Sebab yang ketiga yaitu wala. Wala itu dapat kita katakan seperti memerdekakan budak. Pada masa perbudakan dulu, kita mencontoh terjadinya peperangan. Terjadinya peperangan antara kubu A dan kubu B. Nah, di antara kedua kubu yang berperang, jika di antaranya ada yang kalah, maka yang kalah itu dijadikan tawanan oleh si pemenang. Tetapi jika dari kubu yang kalah, misalkan kubu yang kalah kita anggaplah itu si A dan si B itu pemenang. Nah, jika dari kerabat atau nasab keluarga si A tidak ada yang menolong seperti ayah, ibu atau saudara-saudari anak-anaknya tidak ada yang menolong, maka kubu B berhak memperjualbelikan kubu A, kubu A. Anggaplah ini seperti budak. Nah, budak itu sama seperti kita, manusia yang hidup seperti kita juga, cuman dia berstatus sosial budak. Dia berstatus sosial budak, yang mana kemerdekaannya kerenggut. Nah, jadi jika ada seseorang yang baik yang membeli budak tersebut, dan yang membelinya itu dia mampu untuk
memperkerjakannya, memerdekakannya, dia mampu merawatnya. Maka ketika suatu saat budak itu meninggal dunia, maka yang memerdekakan budak tersebut dapat menjadi ahli waris. Tapi dengan catatan, jika si budak ini tidak memiliki kerabat, tidak memiliki nasab seperti ayah, ibu, keluarga, saudara, saudari, atau anak, dia tidak memiliki semua itu, maka ketika dia meninggal, yang berhak mendapatkan harta warisan atau menjadi ahli waris yaitu yang memerdekakan budak tersebut. Oke, kita lanjut sebab-sebab yang berhak mendapat harta warisan yang keempat, yaitu nasab. Menurut Al-Quran, surah An-Anfal ayat 75, yang dimana artinya orang-orang yang mempunyai kekerabatan itu sebagaimana lebih berhak sesamanya daripada bukan kerabat. Nah, dari firman Allah tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya yang berhak mendapat harta warisan yaitu yang memiliki hubungan darah, yang memiliki hubungan nasab seperti ayah, ibu, nenek, kakek, saudara-saudari, anak, dan istri atau suami dan lain-lainnya yang memiliki hubungan darah. Dan tidak berhak mendapatkan harta warisan atau menjadi ahli waris ketika ia tidak memiliki nasab, kecuali yang memerdekakan budak tadi. Nah, itulah penjelasan sebab-sebab yang berhak mendapatkan harta warisan, yaitu ada 4, Islam, dan nikah, wala, nasab. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang dari dia saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai sebab-sebab tidak mendapat waris menurut sistem kewarisan Islam. Ada beberapa sebab yang perlu kita ketahui yang menyebabkan seseorang itu tidak dapat menerima harta warisan. Nah, adapun sebab yang pertama ialah berbeda agama, kafir atau murtad. Kalau sudah yang namanya berbeda agama, otomatis berbeda keyakinan juga. Kita bisa merujuk kepada hadis Rasulullah SAW yang artinya tidak dapat seorang muslim mewarisi seorang kafir dan seorang kafir tidak dapat mewarisi seorang muslim. Hadis riwayat Bukhari. Dan di hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda, tidak dapat saling waris mewarisi dua orang yang berbeda keyakinan. Dari hadis tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa salah satu sebab seseorang itu tidak dapat menerima harta warisan karena perbedaan agama atau perbedaan keyakinan. Adapun sebab yang kedua ialah pembunuh. Seorang pembunuh tidak dapat warisan, atau seorang pembunuh tidak mendapat waris. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ahmad, yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mempusakainya, walaupun si korban tidak memiliki ahli waris kecuali dirinya. Dan apabila si korban itu bapaknya atau anaknya, maka tidak berhak atas pembunuh untuk mendapatkan harta peninggalan. Dari hadis ini kita menarik kesimpulan bahwa seorang pembunuh tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Dan adapun sebab yang ketiga ataupun sebab yang terakhir ialah status budak. Nah, sebab yang ketiga ini mungkin saat ini di zaman sekarang ini tidak pernah kita temui di kehidupan kita sehari-hari ataupun di masyarakat. Namun perlu kita ketahui bahwa pada zaman Rasulullah SAW perbudakan itu masih ada, dan status budak juga termasuk salah satu sebab yang menyebabkan seseorang itu tidak mendapatkan harta warisan. Sekian dari saya.